Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bertemu lagi hari ini untuk membicarakan tentang kesehatan ya. Jadi hari ini khotbahnya adalah khotbah kesehatan. Diberi tema eat. Eat itu artinya makan ya, E-A-T. Nah, tanpa kita sadari sebenarnya ini mengandung arti gitu ya. Rupanya waktu kita makan sebenarnya eat ini tadi ya kata kerjanya eat, verbnya eat itu ternyata mengandung arti E-nya extraordinary, artinya excellent, hebat banget gitu ya, A-nya average, T-nya trouble. Nah jadi mengingatkan kita setiap kali kita makan rupanya eat ini kita lagi diperhadapkan pilihan untuk membuat keputusan. Apakah kita mau pilih yang atau kita putuskan pilih makanan yang kategorinya extraordinary, artinya dia memberikan kesehatan baik sekali untuk tubuh kita, makanan ini, atau kita pilih yang average, rata-rata, atau kita pilih yang trouble. Ya dari namanya kita tahu yang akan bikin kita susah di sepanjang hidup kita. Ya nggak langsung sih, gitu ya kan tabur tuai, tapi udah menabur yang trouble, nanti kita menuai yang trouble, entah di jantung, entah di ginjal, di mana saja. Nah menarik sekali, jadi hari ini rupanya kita jadi diingatkan ya, setiap kali kita di depan kita ada hidangan, seperti kata Amsal, bahwa biarlah kita taruh pisau pada leher kita, gitu ya. Bila besar nafsumu, sebab yang membuat kita nafsu makan kita besar itu adalah justru yang trouble. Ya kalau kita tanya sama Tuhan, kalau mau tanya gitu sama Tuhan, kenapa Tuhan yang justru yang enak-enak begini yang bikin trouble? Gitu, yang gak enak justru yang extraordinary. Ya nanti kita di surga baru tahu, tapi yang udah pasti karena Tuhan sering menguji kita untuk lahir buah roh. Ya akan lahir buah roh self control sebenarnya. Ketika kita mampu untuk berkuasa atas setiap godaan atau cobaan ya, dalam hal ini cobaan makanan yang bisa menghancurkan organ tubuh kita yang Tuhan ciptakan, kata firman Tuhan, fearfully and wonderfully made. Fearfully artinya teliti sekali Tuhan buat, wonderfully indah sekali dia bekerja, amazing. Sayang sekali Tuhan akan sedih ketika kita hancurkan itu, apalagi Tuhan Yesus mati salah satunya supaya tubuh kita kembali pulih, kita disembuhkan. Jangan sampai kita yang menghancurkan, gitu ya. Nah kita akan mulai dari bukan yang E dulu, nanti kita akan mulai dari yang trouble. Nanti kita akhiri dengan yang E, yang extraordinary, average. Kita nggak keburu bicara hari ini karena ini bukan seminar. Nanti kapan-kapan atau Anda bisa lihat di YouTube 2 tahun yang lalu, setahun 2 tahun yang lalu waktu mulai pandemi kita pernah seminarkan ini ya, di acara Bible Study atau pendalaman Alkitab PA setiap hari Selasa. Anda googling aja namanya, sama persis judulnya. Oke, kita lihat gambar ini ya. Kita lihat eat, jadi terdiri dari extraordinary, average atau trouble. Banyak yang berpikir bahwa kalau extraordinary, waduh sayur lagi nih, sayur lagi, buah lagi nih, yang gak enak. Padahal enggak, kalau Anda lihat gambarnya, di bawah memang buah-buahan banyak sekali, ada alpukat, ada strawberry, ada peach, ya peach di sini mahal lah ya, pokoknya buah, ada avocado. Itu masuk extraordinary, pokoknya buah-buahan itu adalah extraordinary, asal real fruit ya, yang betul-betul buah seperti Tuhan ciptakan pertama kali, bukan yang sudah dibikin selai strawberry, bukan yang sudah alpukat yang ditambahin susu coklat, gula, susu kental dan sebagainya ya. Pokoknya seperti yang Tuhan ciptakan pertama kali, makan seperti itu adalah itu extraordinary. Eat foods as close to raw as you can. Dunia nutrisi berkata begitu, makanlah makanan sedekat dengan aslinya, sedekat dengan bagaimana Tuhan ciptakan dia pertama kali, gitu ya. Nah, tapi kita pikir oh itu melulu
Alkitab udah bilang sebab memang tumbuh-tumbuhan yang berbiji jadi makananmu dan pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Artinya biji-bijian, buah-buahan, itu udah jelas perintah dari Tuhan sejak Adam dan Hawa diciptakan pertama kali. Jadi buah-buah itu udah pasti nomor 1 dan biji-bijian dan kemudian tanaman di padang jadi makananmu itu sayur-sayuran. Dari situ aja kita udah tahu ya bahwa itu udah jadi yang priority utama pasti karena dia extraordinary, excellent gitu ya. Baru setelah air bah datang semua ini hancur, tanaman ini hancur. Tuhan bilang ambil 7 pasang binatang halal, 1 pasang saja yang haram. Karena udah gak ada tanaman, berarti manusia boleh dong makan binatang. Tapi urutannya di belakang, berarti prioritasnya di belakang ya. Berarti didahulukan biji-bijian, buah-buahan, sayur-sayuran, baru binatang itu pun dibagi oleh Tuhan. Ambil yang 7 pasang halal, pasti yang halal itu yang clean, yang bersih untuk dimakan, 1 pasang yang haram untuk tujuan lain. Dari sini kita ngerti pola ini. Nah jadi di atas gambar ini, di atasnya ada binatang. Karena Tuhan kasih, tapi tentu binatang yang clean animals, yang halal kalau bahasa Alkitabnya. Tapi kalau bahasa mikrobiologinya di kedokteran kita sebut yang mikrobiologi tesnya lulus. Tidak ada parasit, tidak ada cacing-cacing. Gitu ya, menarik sekali, Tuhan rapi sekali membuat rencananya untuk kita. Cuma kita jangan bodoh ya, kita hendak bijak seperti ikuti apa yang jadi rencana Tuhan. Jadi di atas itu ada ayam, ada ikan, begitu kan? Ada daging bahkan, gitu. Ada telur, jadi boleh. Hanya seperti tadi, utamakan yang bawah dulu dan sayur-sayuran. Baru ini seperlunya ya, saya sering ngomong di piring nasi kita setengahnya sayur, buah, di pojoknya 1/4 piring baru daging-daging ini. Ini pun yang real meat, bukan daging-dagingan, bukan sosis, bukan ham, gitu kan, bukan dendeng, bukan ya daging yang udah busuk lalu ditambahin macam-macam herb gitu nggak ketahuan gitu ya. Saudara, itu kan banyak sekali para pedagang seperti ini, benar-benar real daging yang jumlahnya diatur gitu dan masaknya diatur dengan baik. Nanti kita berjalan dengan ini, saudara akan bisa mengerti. Jadi betul ya, boleh makan itu, hanya jumlahnya harus diatur, jenisnya harus diatur, dan nanti kapannya. Jadi kalau bicara eat mengandung jenis, jumlah, dan jam. Kapan kita makan, jumlahnya berapa, jenisnya apa. Gitu ya. Nah kita mau bicara jenis sih sekarang, extraordinary. Kita mau ambil yang extraordinary dong. Karena kita extraordinary people. Kita ini umat yang luar biasa, serupa gambaran Tuhan loh. Jadi serupa gambaran Tuhan gak sih kalau kita rakusnya minta ampun, sampah-sampah kita makan, sesuatu yang dunia kedokteran udah bilang jelek, hati nurani juga kita bilang gak bagus, lalu kita makan juga. Serupa dengan Tuhan kah kita? Enggak ya, tentunya dari serupa dengan Tuhan bukan soal rohani saja, tapi di keseharian hidup kita. Oke, kita mulai dengan yang trouble ya sekarang. Yang saya bilang tadi, tubuhmu adalah bait Allah. Bait Allah harus dirawat ya. Bait Allah harus dikasih sesuatu yang bagus ya. Baca 1 Tawarik terakhir, Saudara Daud sebelum meninggal, dia memberikan yang paling baik untuk bait Allah dari segala kekayaannya. Dan akhirnya dia meninggal dengan good old age. Umur yang baik sekali. Betul? With wealth and honor. Dengan kehormatan. Dengan kekayaan. Saudara, umur panjang di tangan kanan. Kaya dan terhormat di tangan kiri. Ketika kita bisa, saudara, mengikuti semua hukum-hukum Tuhan. Hukum alam tubuh ini. Itu bonusnya. Gak bisa makan serampangan kita mengklaim ayat ini, jangan klaim-klaim terus ya. Tapi gak mau melakukan, saudara minta hak sama Tuhan, tapi kewajiban gak dijalankan. Nah, oke, sekarang kita mau pilih, aku gak mau yang trouble, tubuhku bait Allah, aku mau seperti Daud, aku berikan yang paling baik buat tubuhku. Nah, yang jelek dibuang, yang baik diambil. Ya, ketika Tuhan Yesus soal ikan juga waktu itu begitu, waktu muridnya mendapatkan ikan banyak, ada ayat bilang yang jelek, ikan yang jelek dibuang, yang baik diambil. Oke, tentu yang trouble nanti kita buang. Dari namanya ini kita lihat trouble. SOS, save our
soul nih ya. Ini waduh bahaya banget. Foods in the trouble category should be consumed with extreme caution. Harus dimakan dengan sangat hati-hati and should be completely avoided if possible. Sebisa-bisa mungkin hindari saja. Gitu ya. Jadi saudara ingat ini namanya juga trouble. Mau makan juga silahkan. Tapi saudara ada hukum tabur tuai dong. Kalau kita naburnya trouble, masa jadinya excellent? Kan nggak mungkin. Ya nanti berapa tahun kemudian ketika kita stroke dan sebagainya, kita tidak menyalahkan Tuhan, tidak menyalahkan situasi, tapi itu adalah pilihan kita. Ternyata nomor satu yang trouble kalau kita ikut Alkitab adalah dia nih, si binatang ini. Anda lihat binatang ini hidupnya ada di kotoran. Untuk itulah dia diciptakan Tuhan. Dunia kedokteran nutrisi berkata dia vakum cleanernya bumi. Jadi supaya bumi ini bersih dari sampah, dari bangkai-bangkai. Saudara, ada babi yang memakan itu, makanya dibilang haram. Saudara ya, haram itu unclean. Ya kita katanya orang Kristen gak haram halal sekarang. Tapi ada ayat bilang memang segala sesuatu di zaman perjanjian baru halal bagimu. Tetapi bukan segala sesuatu berguna. Dan aku tidak ingin diperbudak oleh apapun, kata Paulus. Gak artinya haram itu, wah kita masuk neraka. Mungkin kita masuk surga tetap kalau Anda makan babi terus. Tapi kita masuk surga dengan tugas kita belum selesai, belum finishing well, belum finish goal. Saudara, belum berbuah-buah sampai complete. Saudara ya, karena kita menabur yang trouble dalam hidup kita. Nah, ini bukan seminar, tapi Anda perlu tahu bahwa ini adalah sesuatu yang membuat trouble alasannya. Kita nggak bicara halal haram hari ini, kita bicara anatomi, fisiologi. Secara anatomi memang dia ususnya pendek, maksudnya lambungnya cuma satu kantong, monogastrik namanya. Lain dengan sapi yang kita sebut halal clean, dia punya 4 kantung, makannya pun grass, rumput, memamah bihak, yang gak ada cacing-cacing, gak ada parasit, dan tidak ada kotoran, mikroorganisme tentunya, logik toh. Saudara, kenapa Tuhan bilang hanya yang memamah biak saja engkau makan, yang tidak kejijik, yang tidak boleh kamu makan. Ya, jadi dari sini kita tahu ini bicara anatomi fisiologi. Tuhan bedakan kepada Musa, Tuhan bilang ambillah binatang yang memamah biak saja dari yang berkaki 4, yang tidak boleh kamu makan. Hingga hari ini dan medical science membuktikan siapa binatang ini penuh sekali dengan parasit. Nanti kita lihat apa sih akibatnya memang makan parasit. Udah ya, kita tinggalkan dulu itu yang di darat. Yang di laut Tuhan bilang juga kepada Musa bahwa hendaklah yang bersirip bersisik saja kamu makan, yang tidak kejijikan bagimu. Sama aja di laut tuh ada yang kejijikan. Tapi di laut sampah-sampah dari pabrik-pabrik, polusi-polusi yang ada di air, semua saudara dibuang ke air. Tuhan tugaskan yang tidak bersirip bersisik untuk filter, makanya dia disebut water filter. Kalau si tadi babi, anjing, kucing, semua satu kelompok ya, tikus, itu adalah vakum cleanernya bumi ya. Nah sekarang kalau ini water filter karena dia ada di daerah air yang kotor sekali untuk makan logam berat, merkuri, aluminium, plumbum, arsen, saudara ya, kadmium, lead, timah hitam ya, dan seterusnya. Untuk itulah Tuhan ciptakan dia supaya ikan bersirip bersisik yang adalah extraordinary. Karena dia penuh omega 3 bukan penuh logam berat. Itu bisa kita makan dengan aman, bersih karena sudah ada yang membersihkan. Tapi kita sekarang makan ini jadi trouble. Ya, jadi udah jelas hukum kesehatan, hukum di dalam Alkitab, kesehatan dalam Alkitab, hukum kesehatan dalam Alkitab melarang itu, lalu juga dibuktikan di medical science demikian. Ya, dan di ilmu kelautan, makanya para ahli laut mau tahu laut sudah terpolusi atau belum, mereka punya indikator, pakai aja crab, kerang, kepiting, lobster. Ya, nggak bersisik. Kalau mereka bilang para ahli laut kalau sudah mati semua di pinggir laut, kerang, kepiting, lobster ini tanda laut ini udah terpolusi berat, nggak boleh dipakai lagi. Pertanyaannya kenapa dia mati?
yang sirip sisik masih hidup. Karena dia jalanin tugas dari Tuhan. Makanin semua logam berat yang dibuang oleh pabrik-pabrik, merkuri dan sebagainya, saudara, pabrik mobil dan seterusnya. Saudara, kadarnya tinggi dalam tubuhnya, matilah dia. Para ahli laut tahu kalau si kerang kepiting sudah mati, laut sini sudah sangat terpolusi berat. Nah, oleh karena itu, sekarang saudara kita mau lihat ya. Kita mau hindari ini. Sekarang kita lihat yang lainnya ya, itu tadi kelompok binatang yang udah jelas Alkitab. Tapi ada kelompok yang lain, makanan lain yang bikin trouble, saudara, yang bukan sifatnya binatang, animal ini ya, ice cream. Semua juga tahu, karena satu cup ice cream, banana split ice cream please. Kalau saudara lagi pesen segitu ya, saudara, itu 24 sendok teh gula pasir. Semua tahu deh kalau gula pasir bukan soal diabetes saja. Cancer cells are sugar addict. Sel kanker adalah ketagihan gula. Gitu ya. Jadi saudara hati-hati dengan makan gula, karena cancer cell ketagihan banget sama gula, artinya kita kasih makan sel kanker yang kita semua sebenarnya punya, ada dalam tubuh kita ya. Belum kanker, cuman dia tidur kalau belum cancer. Jadi saudara hati-hati ya, cancer cells are sugar addict ya. Jadi kita udah tahu deh kalau gula, saya cuma nanti mau tunjukkan kadar gula yang ada. Saudara belajar untuk menghitung. Kita lihat di beverage ini banyak, di minuman yang kita suka, soft drink ini, saudara, itu kira-kira kalau satu kaleng 300 cc itu 10 sendok teh gula pasir. Gram bagi 4, ada tulisan 39 gram gula di sekaleng minuman ini. Lihat, baca nanti, beli di supermarket 39 bagi 4 berarti 10. Gitu ya. Sekali minum ini doang loh. Dan habis gitu biasa ketagihan karena dalamnya ada kafein. Biasanya orang udah minum ini susah minum air putih. Nah, untuk tahu kadar gula, kalau gula itu pokoknya gram bagi 4. Jadi 39 tadi hitung 40 bagi 4 itu 10. Sendok teh gula pasir ya, belum di makanan lain ya. Oleh karena itu ini udah pasti trouble ya. Jadi saudara hitung nanti kadar gula baik-baik ya. Nanti hitungnya per serving ya. Kalau dia bilang per 200 cc padahal botolnya 600 cc, Anda perlu kaliin 3 ya. Kalau teh di botol yang manis tuh per 200 cc dia bilang berapa tuh, ada yang 28, 7. Berarti kalau Anda minumnya sebotol yang 600 cc, 3 kalinya dong. 600 bagi 200 ya, 3 kali 8. 24 sekali minum. Ya, hati-hati sekali. Apa sih yang terjadi kalau kenapa sih saudara kita membicarakan itu? Kita lihat ini. Saudara, ini yang terjadi di usus kita. Ketika Anda makan tadi ya, benar-benar banyak sekali kimia di minuman kaleng soft drink, banyak sekali gula yang mematikan mikrobiom, lactobacillus, sehingga dinding usus kita bocor. Bapak Ibu bisa lihat ini bocor, tuh yang ada panah merahnya. Saudara, bocor, namanya leak. Gut itu usus. Leaky gut yang lagi rame sekarang. Ini adalah yang kita kenal autoimun. Pasien autoimun biasanya leaky gut. Pasien kanker juga biasa leaky gut. Ususnya bocor. Nah, bocor tuh maksudnya begitu. Saudara, jadi dia karena karena inflamasi, makan yang dimakan gorengan dan seterusnya, gula yang tinggi, semua saudara, itu terjadi inflamasi sehingga terjadi peradangan di dinding usus ini. Kita tahu ya, kalau kita radang bisul jadinya bolong. Nah, ini bolong ususnya, leak. Nah, sekarang parasit semua masuk, zat kimia masuk. Tadi mau pewarna coklat, mau pewarna merah, mau pengembang, pelembut, vetsin. Nah, itu lihat tuh saudara, jadi ada yang namanya kimia-kimia itu masuk semua. Kalau Anda makannya babi, anjing, kucing, tikus, sama krep segala, semua parasitnya masuk semua ke dalam aliran darah. Jadi apa yang terjadi? Lihat slide berikut ini. Saudara, apa yang terjadi? Nah, macam-macam reaksi autoimun. Jadi imunologi tubuh kita, sistem imunologi tubuh kita akan berusaha melawan. Mestinya benda asing ini, parasit ini, pewarna ini, logam-logam berat ini enggak masuk ke aliran darah dari usus. Karena ususnya intak, enggak bocor.
gitu ya. Nah ini bocor, jadi kan berarti saudara dia masuk dan menimbulkan reaksi imunologi yang luar biasa. Jadi saudara, sistem imunologi kita melawan tubuh kita sendiri akhirnya. Namanya kita kenal dengan autoimun. Karena biasa habisnya saudara dirangsang terus sih, membuat dia ingin ngelawan. Kan dia seperti satpam ya untuk menjaga. Kalau terus-terusan dirangsang terus, jadi dia kira-kira dia paranoid lah. Jadi dia mau lawan, akhirnya terjadilah autoimun. Nah, sekarang jadi kita ngerti. Banyak sekali pasien autoimun sekarang, anak-anak yang ADD, ADHD, hiperaktif, anak-anak yang autism, semua berhubungan dengan usus yang bocor. Saudara bayang, udah ususnya bocor, makannya masih nggak mau dijaga. Kasihan, akhirnya tulangnya rapuh, hancur, semua bisa di kulit, psoriasis, bisa di sendi, artritis, dan seterusnya sampai ke cancer. Kalau dikasih antibiotik, tambah lagi dia, bocor lagi. Saudara, karena udah nggak ada mikrobiomnya dihancurkan oleh antibiotik, dinding ususnya tambah lemah. Nanti ikuti sekali lagi di YouTube ya, itu lebih jelas lagi. Jadi ada 12 yang trouble ini yang saudara perlu hindari. Kita lihat nomor 1 yang Anda harus coret, babi, kerang gitu tadi ya. Jadi nggak boleh makan yang Tuhan sudah bilang kepada Musa. Ya, semua yang kaki 4, yang membuku belah dan memamam biak saja dan seterusnya ya, nanti baca di buku saya. Yang di air hanya yang bersisik saja, yang tidak kejijikan, yang di udara semua boleh, ayam oke, saudara betul, tapi burung hantu, burung gagak tidak. Begitu ya. Lalu margarin, saudara, margarin. Jelas ini yang banyak sekali dipakai di kue, di biskuit, di chips. Yang murah-murah, pokoknya yang kriuk-kriuk dan yang enak sekali. Itu adalah yang membuat saudara terjadinya di usus seperti itu tadi. Karena dia tidak didesain as a food. Lalu ada 12 ya, nanti saya cepat aja. Oh, gula bahaya, aku makan aja gula buatan, 0 kalori. Wih, tambah bahaya lagi saudara, sama juga. Ada dunia nutrisi bilang sebanyak-banyaknya gula engkau makan, masih lebih baik daripada sedikit kita makan gula buatan. Jadi Anda hati-hati dengan kata no sugar, less sugar, no sugar added, tanpa gula, 0 kalori. Itu penyebab kanker sebenarnya dan terjadinya usus yang bocor tadi. Lalu sugarnya tadi udah, lalu soft drink, ya, lalu saudara lihat di sini gambar ada susu yang homogenize, yang UHT. Gitu, bukan susu seperti di zaman Alkitab yang kau akan sampai di satu negeri yang penuh dengan madu dan susu. Saudara, ini susunya sudah dirubah. Saudara, sudah dihancurkan menjadi bahaya. Apalagi namanya homogenize, itu mempengaruhi pembuluh darah jantung. Ya, hati-hati homogenize, dihomogenisasi supaya susu kalau dimasak tuh pecah soalnya. Supaya jadi homogen lagi itu ditambahin homogenizer. Itu merusak dinding pembuluh darah jantung kita. Ya, lalu gula-gula cair juga yang manis sekali yang dijual, lalu MSG kita tahu, lalu soy tentu yang organik nggak apa-apa, tapi yang di GMO, saudara, yang di gennya dirubah, ya, produk laku biasa soya, jagung itu diubah, ya, nanti saudara dengerin di YouTube itu, saudara akan bisa lebih jelas lagi. Ini saya pengantarnya aja di ini untuk mengingatkan kita. Sekarang kita kembali kepada yang ini ya, kita kembali sekarang yang extraordinary ya. Nah, kalau sudah kejadian begini ya sudah, Anda makan yang extraordinary untuk bisa terjadi detoksifikasi, terutama sayur dan buah, karena sayur dan buah penuh antioksidan yang akan membuat terjadinya saudara kebakaran di tubuh saudara menjadi padam. Oleh karena kimia-kimia tadi yang masuk, parasit-parasit, logam berat yang dimakan kerang, kepiting, saudara, sampah-sampah yang dimakan oleh yang jadi parasit yang grogotin usus kita jadi bocor, yang dimakan oleh babi. Saudara parasit ya, cacingan gak ada yang tahu, saudara totonya ususnya bocor aja. Saudara, sekarang kita mau ke yang sehat ya. Udah, yang udah terjadi udah, saudara lupakan masa lalu, sekarang kita mau start dengan yang baik. Nah, kita lihat sekarang ini, saudara, kembali kepada gambar ini.
Menarik sekali ya. Jadi adalah benar Anda makan di bawah benar-benar real strawberry. Sekarang udah banyak strawberry yang dikasih pewarna merah lebih banyak, blueberry supaya lebih blue, dikasih bright color biru. Nah itu udah beda lagi. Ya jadi hati-hati, banyak pestisida, ya memang saudara, apalagi buah-buah yang mahal ya sudah dicuci dengan cuka apel, dengan garam, dengan baking soda. Gampang sih sebenarnya untuk buang itu ya. Kita lalu boleh makan binatang. Nah kita lihat sekarang binatang, tadi kita udah terlanjur ngomong binatang ya saudara. Binatang yang terbaik kalau kita lihat extraordinary, kita mau ambil yang lebih excellent ya. Kayak sekolah kita bisa 10 ya 10 lah, kalau bisa 9 9 lah. Masa kita punya kapasitas 9 10, kita mau di 6 apalagi di 4 di 5, ya mau cari kerjaan yang nggak diterima lah. Betul. Sama dalam hidup kita juga, kita mau sukses ambil yang excellent, extraordinary. Nah kalau binatang, saudara, Tuhan udah atur. Lihat ini, the level of cholesterol in an animal, kadar kolesterol di binatang mengikuti follow the number of feet it has, mengikuti jumlah kaki yang dia punya. The more feet it has, the higher its cholesterol. Makin banyak kaki, kolesterolnya makin banyak. Jadi mulailah dengan yang nggak punya kaki, ikan. Betul ya? Yang ada omega 3, fat yang baik, fats that heal. Tapi nggak digoreng, nggak dibakar ya. Saudara ya, hilang omega 3 itu, nggak tahan panas. Bukan makan ikan bakar di salah satu kota tuh. Saudara, udah jangan bilang aku makan ikan. Nggak bisa. Ya, masak ikan, masak telur, semua harus dengan temperatur yang amat sangat rendah. Saudara, kalau enggak dia jadi trouble, walaupun sama-sama ikan. Kemudian yang kaki 2, ayam. Betul-betul ayam yang dimasak juga dengan benar, bukan yang sudah digodok-godok jadi ayam kuning dengan panas tinggi supaya nyerap, lalu dijeburin di minyak panas yang banyak. Anda bilang, ayamnya kampung kok. Katanya ayam boleh halal. Tapi proses masaknya yang salah, membuat dia jadi trouble. Sampai sini ngerti ya, termasuk salmon tadi udah beli mahal-mahal. Saudara, belinya yang salmon yang extraordinary, habis ini kita lihat itu saudara. Tapi digoreng, tapi dimasak atau dibakar. Terjadilah PAH, polyaromatic hidrokarbon. Enak katanya gosong-gosong. Terus bilang waktu dia sakit kanker, dokter saya sudah makannya salmon yang paling mahal loh. Kenapa? Katanya omega 3 anti kanker. Iya, Anda bakar sampai gosong. Kalau kepengen juga bakaran, saudara jangan lupa yang makanan baik tadi tuh. Ada lemon, ya saudara, ada ketimun, ada acar. Nah, itu bisa netralkan hidrokarbon. Tapi kita lupa deh kalau lagi makan enak begitu. Barbecue sapi misalnya, wah kita cuma makan sapinya, lupakan semua bawang, acar segala macam saudara. Padahal dia yang netralin hidrokarbon. Jadi proses masak ini saudara membuat dia tambah bahaya. Membuat makanan yang extraordinary ini jadi berbahaya. Oke, lalu kaki 4. Betul, lalu kaki banyak kan tadi. Kaki banyak makanya udah dihilangkan oleh Tuhan. Tidak, itu kejijikan bagimu. Yang kaki banyak nggak bersisik. Menarik ya, jadi Tuhan luar biasa. Saudara membuat ini, menciptakan ini. Oke, kita mulai dengan yang nggak punya kaki dulu. Saudara, omega 3 yang di dalamnya, omega 3 itu betul-betul menjagai sel kanker yang ada semua pada tubuh kita seperti dipagari untuk nggak kemana-mana. Menarik sekali, itu omega 3. Saudara, pasien atau seseorang yang kadar omega 3-nya tinggi dalam darahnya, dia adalah orang atau pasien yang incidence sudden death-nya, angka kejadian mati mendadaknya turun drastis. Jadi Anda nggak mau mati mendadak? Pastikan kadar omega 3 Anda tinggi di dalam tubuh. Bukan omega 3 kapsul ya, atau soft gel yang Anda beli di toko suplemen yang harganya bervariasi dari murah sampai mahal. Karena nggak tahu juga tuh bikin omega 3-nya dipanasin seberapa banyak oleh pabrik. Dan dari ikan yang tercemar atau tidak, dari laut kita nggak tahu. Lebih baik kita bikin sendiri. Saudara, masaklah ikan di steam, di sup ikan, betul? Atau paling tidak dipepes, saudara. Karena dia cepat mateng, saudara, bubur ikan cepat mateng, nggak perlu
panas ketinggian sehingga saudara dia menjadi jahat, menjadi karsinogen. Ingat, lemak yang baik akan jadi trouble. Dari extraordinary omega 3 ini menjadi trouble ketika kena panas. Saya selalu ngajarin no more than 120 derajat Celcius. Kalau masak karena akan terjadi Maillard reaction. MAILLARD. Reaction adalah saudara gugus glukosa dan gugus protein dari makanan itu ketika kena panas tinggi. Saudara, dia akan binding. Saudara membentuk satu zat yang namanya AGEs. Advanced Glycation and Products. Dia adalah karsinogen. Jadi saudara boleh bahannya bagus, tapi cara masaknya semua salah, semua menjeburin, gak mau repot, saudara akhirnya menjadi trouble. Saudara perhatikan ini, jadi jangan marah nih, dokter saya udah makan ikan, saya udah belinya yang mahal. Tapi saudara gak ngerti cara memasak. Ya ikuti sekali lagi di YouTube, Anda ikuti 2 tahun yang lalu kita gereja pernah bikin itu. Saya ngomong lebih jelas lagi di situ. Oke, kalau bicara extraordinary, bukan farm salmon yang diternak yang gede-gede. Gitu saudara, itu diternak banyak sekali peletnya yang gak baik. Jangan-jangan kita menjadi apa yang kita, you are what you eat, dari apa yang binatang itu makan, saudara ya. Jadi bicara ini udah ada di Indonesia, tapi memang ini harganya mahal. Gak usah marah, karena kita gak ditetapkan makan binatang banyak. Yang ditetapkan makan banyak adalah sayur buah. Ini cuma saudara kalau memerlukan saja, cuma sedikit 1/4 piring. Ya saudara, jadi jangan borong sebentar salmon yang gede-gede. Nah, saudara ya, nanti ikuti sekali lagi di YouTube karena ini bukan seminar saudara. Jadi saya cuma trigger saudara untuk pelajari lagi ya di acara pendalaman Alkitab kita pernah buat ini. Ya, banyak tuh viewersnya, berarti itu memberkati, ada hampir 3.000. Saudara lihat itu semua jadi belajar di situ. Chicken yang kaki 2. Nah ini saudara kulit tidak, seperti Tuhan bilang jangan makan lemak, lemaknya bakar untuk aku, artinya lemak di bawah kulit. Ya saudara, itu harus dibuang, jadi nggak boleh makan kulit ayam ya. Tidak tunggirnya, tidak kakinya, apalagi kita nggak yakin itu ayam kampung. Karena disuntik biasa hormon itu di kaki. Oke, jadi tentu cari yang ayam kampung, yang kecil, jangan marah, kita tidak ditetapkan makan daging terlalu banyak karena kita plant based sebenarnya hampir. Ya kita didesain usus kita panjang, yang cocoknya untuk sayur, buah, serat, bukan pendek seperti usus singa. Jadi harus ini banyak, daging seperlunya saja. Termasuk yang kaki 4. Ya. Nah ini kalau bingung, saudara mau cari yang itu kalau di luar negeri sudah kasih tanda FDA organik, misalnya USDA, kalau Amerika, Australia juga ada penandaannya, Kanada juga ada, Indonesia juga ada organik Indonesia. Itu hint untuk kita semua kalau bingung, ini enggak ya, nah cari aja yang punya label. Lihat label-label ini saudara membantu kita, ya menjadi petunjuk. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa kita ini diciptakan Tuhan, didesain oleh Tuhan omnivora. Ya, bukan karnivora, makan daging doang. Kalau karnivora, bukan juga herbivora, makan sayur doang sih. Omnivora, tapi omnivoranya lebih ke herbivora. Jadi makan sayurnya, seratnya, buah-buahan, biji-bijian lebih banyak, daging seperlunya. Menarik ya, ingat itu. Jangan lawan hukum ini. Kalau nggak mau jadi trouble, mengalami trouble. Ikuti apa yang Tuhan desain, juga sebagai tanda hormat kita kepada Tuhan yang sudah ciptakan organ tubuh kita fearfully and wonderfully. Ya, nah even kambing tadi Anda makanlah, asal bukan babi. Tapi sedikit jumlahnya, kan ingat tadi jumlah, jam, dan jenis. Tentu kulitnya enggak. Ya jenis si kambing maksudnya yang clean ya. Jamnya tentu jangan makannya malam atau ya saudara mau tengah malam makan ini. Dan jumlahnya sedikit dan hanya lean meat dan caranya tidak dibakar. Ya jangan suka makan sate kambing makanya jadi masalah karena enak banget terus sama lemak-lemaknya kan dibakar, yang diomelin kambingnya.
Padahal dia adalah makanan yang diberikan oleh rakyat Israel ketika Daud kelelahan di medan peperangan. Oke, sekali lagi detailnya Anda lihat di YouTube tayangan kita yang gereja buat di pendalaman Alkitab ya. Ikut di pendalaman Alkitab, kita banyak bahas hal-hal yang gak bisa kita bahas di hari Minggu gitu. Lalu beef juga sama, sapi. Tidak ekornya ya. Karena ada ayatnya, ekor beserta dengan ekor, jangan makan lemak-lemak bakar untuk aku, beserta dengan ekor, umbai-umbai, usus. Ya, Alkitab udah jelas ngomong. Saudara, jadi jangan makan usus binatang, makan ekor karena itu pasti lemaknya tinggi, tidak juga cingurnya dan seterusnya. Makan lean meat, bahkan tulangnya nggak apa-apa. Lihat nih gambar tulang, Tuhan luar biasa yang saya suka berikan buat saudara sekalian ngajar tentang bikin sup kaldu ayam atau kaldu sapi ya, karena anatominya seperti ini. Anda lihat ada yellow marrow, ada red marrow. Yang merah itu adalah pabrik sel darah merah, pabrik sel darah putih, pabrik sel darah pembeku. Jadi baik sekali makan ini, tulang ini, jangan sampai kering. Tulangnya kata Alkitab, semangat yang patah keringkan tulang tuh, nggak ada imun sistem jadinya. Jadi makan tulang ini dibikin kaldu, saudara lihat itu fungsinya. Nah kalau dibikin kaldu dari sapi, ingat-ingat ya, kalau di restoran Anda nggak mau makan di rumah, pasti lemaknya tadi yang yellow marrow tuh yang warna kuning itu nggak dibuang. Tapi kalau di rumah bikin sendiri, saudara, saya masukin kulkas habis bikin kaldu sapi dari tulang tadi, saudara, nah tuh lemaknya, saudara lihat. Kayak ini ya, kirain puding, saudara. Tapi itu adalah lemak yang restoran tidak buang, yang menyebabkan kita jadi stroke, dan tapi itu yang enak. Apalagi soto-soto di pinggir jalan tuh. Jadi salah satu solusi untuk Anda bisa dapat extraordinary adalah masak di rumah. Nah, good broth itu ada pepatah bilang kaldu yang baik, makanya saya suka bagi-bagi saudara, itu resurrects the dead. Membangkitkan kematian, bukan orang mati bangkit, tapi sel-sel yang sudah mati menjadi hidup kembali, sudah menjadi segar. Why is chicken soup superior to all the things we have, even more relaxing than Tylenol? Kaldu ayam itu lebih merilekskan, seperti antidepresan, saudara. Karena dia feeds, repairs, and calms the mucous lining in the small intestine. Dia mereparasi dinding usus halus kita. Nah, di inner lining dinding usus kita ini adalah the beginning and ending dari nervous system. Makanya jadi bisa bersifat penenang. Saudara ya, it is easily, tapi sayangnya dinding usus kita ini mudah sekali digusur atau dibotakin gitulah kira-kira feelingnya itu ya saudara. Kayak ban jadi botak, jadi pecah deh. Saudara, waktu jalan di jalan tol ini juga sama, dinding usus kita banyak dikikis oleh siapa? Oleh antibiotik, oleh parasit tuh kalau makan babi, anjing, kucing, sama si tadi yang kakinya banyak, crab dan sebagainya, saudara. Kimia itu. Lalu dikasih warna merah, food additives, itu ngebotakin saudara, mengikis dinding usus sehingga bocor. Dengarlah saudara nama autoimmune sekarang. Ya saudara, perhatikan ini baik-baik. Nah, kaldu ayam merepair itu sebabnya pada pasien autoimun, pasien IDD, ADHD diberikan kaldu ini. Saudara pelajari sendiri, dan saudara yang takut makan lemak tadi, saudara udah kemakan banyak, gampang. Saudara beli aja penggelontor lemak. Nah, saudara tahu laksatif ini, Anda lihat tuh di situ ada kata laksatif. Pencahar itu ngikis dinding usus kita sehingga bocor. Gak heran autoimun banyak pada orang yang lagi kurusin berat badan atau nggak mau diatur makannya, makan banyak lalu pengen buang lemaknya. Di WC-nya nanti biar ngambang katanya, fesesnya karena lemaknya diambil, tapi ususnya bocor. Nah, kaldu ayam sangat menolong. Why bone broth regarded as a superfood? Dunia nutrisi bilang dia superfood. Ini bukan seminar, saudara bisa lihat sekali lagi YouTube saya, banyak sekali saya pernah ajarin untuk bagaimana bikin bone broth. Saudara lihat itu ibadah di PRJ, tempat Dr. Yanto, saya pernah diminta untuk bicara making bone broth, membuat bone broth ya. Oke, kita lewatkan ini saudara. Bahkan Washington Post bilang bahwa kaldu ayam ini even saudara selain buat autoimun bisa juga cancer. Saudara ya, apalagi pasca radiasi, pasca kemoterapi, tapi membuatnya harus benar.
Bukan yang dijual sekarang yang sudah banyak penyimpangan, ada yang dibakar dulu dagingnya supaya wangi. Saudara, itu kan karbon, malah jadi cancer. Perhatikan baik-baik kaldu ayam yang Anda buat sendiri di rumah. Dengan panas suhu yang rendah, dengan alat yang baik, karena ini perlu 12 jam. Saya perlu tekankan di sini karena lagi booming kaldu ayam ini di luaran. Tapi banyak sekali penyimpangan, mereka supaya enak berkompetisi untuk bisa laku masing-masing. Ada yang dibakar-bakar, ada yang ditinggiin panasnya supaya enak, dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya menjadi ages tadi. Terjadi Maillard reaction, saudara, membentuk karsinogen. Menarik sekali, jadi cooking method adalah penting, bukan sekedar ingredients, tapi cara masak yang benar adalah penting sekali. Nah, kita mau akhiri ini, tentu sayur sekarang adalah yang terbaik. Saudara, sayur, saudara yang kalau bicara extraordinary tentu yang organik. Anda lihat di sini ya. Kalau Anda makannya organik, saudara, kadar kalium, magnesium, mineralnya jauh lebih tinggi, saudara, daripada yang disemprot pestisida, namanya konvensional. Ya, jangan ribut mahal, tapi nutrisinya jauh lebih tinggi. Kalau Anda pilih yang biasa disemprot-semprot pestisida, Anda harus makannya banyak, 4 porsi misalnya. Gitu, karena saudara, mineral, vitamin itu, antioksidan sudah dirampas oleh pestisida, herbisida. Akibatnya Anda harus makan banyak sekali, 4 porsi untuk dapat mineral yang cukup, kalsium yang cukup, kalium yang cukup. Akibatnya pestisidanya kemakan juga, jadi bahaya. Ya, jangan suka ribut mahal ketika kita mau mendapatkan yang terbaik. Ya, kurangi jajan, makanya cari makanan yang menjadi obat. Ini adalah obat. Hippocrates bilang, let your food be your medicine. Tumbuh-tumbuhan berbiji jadi makananmu, pohon-pohonan yang buahnya berbiji, termasuk ini buah. Ya, buah memang agak susah sekarang yang organik di Indonesia. Tapi ini petunjuk aja buat saudara, Indonesia nanti makin maju. Pak Jokowi selalu mementingkan saudara farming. Saudara, kita juga sekarang banyak seminar urban farming. Gereja kita sendiri nanti di lantai 5, Pak Apin diberi keahlian untuk membangun ini. Saudara, nanti kita banyak sayuran, di atas banyak buah. Nah, sampai di luar negeri, saudara, sampai dikasih label. Saudara lihat barcode-nya, kalau dia organik, saudara, depannya di barcode-nya ada angka 9. Kalau yang disemprot pestisida konvensional itu 4 atau 3. Berarti di Indonesia susah nih yang 9. Saudara masih, kecuali Anda nanam sendiri. Nah, Anda paling peel off. Ya, ini tanda aja nanti kalau di Indonesia ada, Anda saudara sudah bisa. Yang GMO depannya barcode-nya nomor 8. Oke, kita menjelang terakhir. Nuts juga baik, biji-bijian, tapi bukan yang digoreng tentunya. Masak dengan cara saya, lihat tayangan saya kembali ya. Saudara, di YouTube banyak sekali saya bicara bagaimana mengolah nuts, bikin garing, nggak perlu dengan digoreng. Dengan cara masak yang benar itu baik sekali. Termasuk beras, tentu beras merah. Saudara, itu adalah yang terbaik, bukan beras putih yang bikin trouble. Saudara, lihat tayangan saya saya bicara anatomi dari beras merah. Kenapa kita harus makan beras merah? Karena saudara, banyak sekali vitamin mineral di situ. Tapi ketika sudah jadi beras putih itu digosok. Jadi kita cuma makan dead rice, cuma bikin gemuk aja, tapi lemes melulu gitu ya. Nah, minuman, gak usah minuman seperti tadi, saudara, soft drink dan seterusnya. Tuhan berikan kelapa, extraordinary. Lihat gambar kelapa ini, wow, segar sekali. Untuk nanti dibikin santan, coconut milk, kembali tidak dimasak dengan berlebihan. Saudara, ini udah sangat menolong. Saudara, jadi makanlah makanan sebagaimana aslinya. Ya, saudara, sebelum diubah-ubah, diolah-olah menjadi sesuatu yang lebih baik. Nah, saudara bilang nggak bisa makan enak. Saudara lihat tayangan ini, gambar ini kue yang saya bikin sendiri, bukan dari tepung putih. Saudara, bukan dari beras putih, tapi dari coconut tadi yang adalah extraordinary. Saudara, putihnya itu bukan krim, tapi itu adalah coconut. Ya, karena coconut itu luar biasa. Lihat tayangan saya yang lain, siapa itu coconut. Saya bikin kue ini buat sendiri loh. Makanya bukan happy birthday, tapi healthy birthday. Saudara, ini juga ini dari almond, healthy birthday. Ya, oke, saya tutup dengan ini. Oleh karena itu mari masak sendiri. Kalau Anda masak sendiri kayak kue tadi, saya nggak akan panggang dengan suhu yang tinggi. Saya nggak akan guyur gula.
Saudara, Prodia berkata, saudara, let's cook at home. When a woman stays at home, ketika wanita masak di rumah, and cooks with good judgment, masak dengan pengertian, understanding, ya, dengan peace, dengan damai sejahtera, dengan sukacita, saudara, akan dihasilkan kebahagiaan dan kesehatan. Kesehatan sejati ada di dapur Anda, bukan di restoran. Kata Kompas 7 April, saudara. Prodia juga berkata, ibu sehat, keluarga hebat. Nah, di penghujung ini akan diputarkan live video, saudara, reasons. Ada 6 reasons, kurang lebih, saudara, alasan mengapa masak di rumah jauh lebih bagus daripada Anda makan di luar. Itu membuat extraordinary, tidak menjadi trouble food. Tuhan memberkati. Mengapa sebaiknya kita makan masakan rumah? Penelitian menemukan mereka yang makan masakan rumah dengan rutin cenderung lebih bahagia dan sehat dan mengkonsumsi lebih sedikit gula dan makanan olahan yang akan menghasilkan tingkat energi lebih tinggi dan kesehatan mental lebih baik. Karena gaya hidup kita yang semakin sibuk, pola makan menjadi prioritas yang tersisihkan dalam hidup. Contohnya, kita makan hanya saat bertemu seseorang di restoran atau tanpa sadar makan banyak cemilan saat menonton film. Kapan terakhir kali Anda menyisihkan beberapa jam untuk menyiapkan makanan dan menikmatinya dengan nyaman? Kapan terakhir kali Anda menempatkan makan siang di dalam daftar kegiatan harian Anda? Padahal memakan masakan rumah adalah salah satu kebiasaan paling sehat yang bisa dibudidayakan. Ada efek positif berkali lipat yang dihasilkannya bagi tubuh dan pikiran kita. 1. Bergizi. Restoran dan makanan olahan lainnya memiliki kandungan lemak, garam, dan gula yang tinggi. Masakan rumah sebaliknya bebas dari semua hal itu dan juga memiliki pilihan mengganti bahan-bahan dasarnya menjadi lebih sehat. Memakan masakan rumah dengan rutin membiasakan selera makan kita mengkonsumsi makanan lebih sederhana dan utuh yang nantinya akan terbukti pada lingkar pinggang kita yang mengecil dan kesehatan kita. 2. Higienis. Sebuah video baru-baru ini menunjukkan pekerja mengolah tepung roti dengan kakinya di salah satu pabrik roti India. Meski tidak semua restoran standarnya seperti ini, tapi sungguhlah sulit untuk mempertahankan tingkat kebersihan dan higienis yang ideal saat menyiapkan makanan dalam level industri. Bagaimanapun, persiapan makanan dan cara memasaknya di rumah cenderung menjaga makanan lebih sehat dan perut kita lebih senang. 3. Porsi yang layak. Sejak kecil, kita selalu diajar untuk tidak membuang makanan. Kita tentu mengikuti aturan ini sampai sekarang, bahkan ketika makan di luar dengan sahabat. Bagaimanapun, restoran terkenal dengan porsi besarnya yang akhirnya menjadi salah satu alasan utama kita overeating disusul dengan penyakit. Sementara seluruh dunia mulai mengikuti kebiasaan orang Jepang yang makan sampai 8/10 kenyang, sungguh penting untuk kita juga mengubah paradigma dan mengubah kebiasaan makan. Makan di rumah memberi kita ruang untuk menyesuaikan ukuran porsi kita sesuai kebutuhan diri sendiri. 4. Pengetahuan lebih mengenai makanan. Tahukah makanan apa yang seharusnya dimakan setelah meeting sepanjang hari yang membosankan? Sepiring besar french fries dan porsi nasi yang sedang dan dal memiliki efek berbeda pada tubuh, jiwa, dan pikiran kita. Karena makan adalah sumber utama energi kita, maka ia punya efek mengenyangkan, memulihkan, bahkan yang negatif bagi tubuh. Karena masakan rumah biasanya menyehatkan kita dan dibuat dari bahan-bahan lebih sedikit, rasa dan efek setiap bahan-bahannya dapat dinikmati penuh. 5. Membangun kebiasaan baik. Makan masakan rumah meningkatkan banyak kebiasaan baik yang terbukti bermanfaat sepanjang hidup. 6. Bersahabat pada dompet. Bacalah buku atau artikel kiat-kiat hidup irit dan ini muncul di daftar atas. Makan masakan rumah lebih sering adalah salah satu cara terutama dan termudah untuk menyisihkan uang. Bahkan makan masakan catering tetangga tetap lebih mahal dalam jangka panjang. Tentu, memasak bukanlah kemahiran setiap orang. Ada banyak faktor seperti kurangnya waktu, sangat malas setelah hari yang panjang, dan ketidakmampuan memasak menjadi penghalang kita menikmati makanan sehat dan lezat. Tapi inilah alasan mengapa Anda harus lebih sering makan masakan rumah.